Shalom Super Youth. Shalom. Sekali lagi ya, Shalom Super Youth. Ini wajah-wajah itu masih butuh pemanasan gitu ya, Chris. Kita mau ice breaking dulu ya, Ice breaking apa nih Kak? biar lebih panas ya. Aku mau undang teman-teman untuk bisa ke belakang sini ya, ke yang luas ini. Yuk kita ke sini semua yuk. Yuk semuanya. Musisi juga ya. Semuanya bisa bikin lingkaran besar. Yuk. Kita main-main dulu bentar biar panas ya. Ya, bikin lingkaran. Lingkaran besar, lingkaran besar. Ayo sana-sana itu. Ayo adik-adiknya tuh geser-geser situ. Lingkaran gede. Ya. Siapa Elvina If boleh gabung juga ya. Nathan, Ariel, Evan mau gabung? Boleh? Nah, yang ini dong, yang nyambung dong lingkarannya ya. Nah, nanti kalau aku bilang lingkaran, jadi membentuk lingkaran seperti ini ya. Tapi kalau aku bilang naik ojek, kalian harus cari pasangan jadi berdua, terus kayak gini. Sini, Vel. Jadi berdua gini, terus gini, Felis kayak gini ya, kayak megang stang naik motor gitu ya. Ya, kalau dua naik cari pasangan, kok aku bilang dua sih? Kalau naik ojek, kalau aku bilang naik ojek, cari pasangan berdua-dua, terus posenya Felis, nah kayak nyetir motor gitu ya. Oke, kalau lampu merah itu 3 orang. Jadi Felis agak nunduk dikit. Nah terus ini kayak lampu merah, kuning, hijau gitu kan. Terus gini, kelap-kelip gitu. Semuanya tadi kayak lampu merah gitu ya, kelap-kelip. Begitu. Kalau aku bilang mendayung, cari berarti jadi 4 orang. Ener sini Ener. Baris 4 orang. Terus gaya kayak dayung gini ya. Oke? Ya, tadi lingkaran, bentuk lingkaran lagi seperti ini. Kalau naik ojek, cari berdua-dua ya. Jadi nanti berdua-dua kayak naik ojek. Terus kalau lampu merah bertiga. Ya, sambil kelap-kelip lampunya. Yang keempat, kalau mendayung itu 4 orang, gitu. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Naik ojek, ayo cari pasangan berdua-dua. Berdua-dua, iya. Itu tuh mau saya oh udah. Berdua, nah ini sama Noel nih. Gak bisa, ini kalau kayak gini nanti satunya gelempang ya. Ojeknya nanti gelempang, motornya gelempang. Ada yang belum dapat? Lingkaran lagi. Sekarang mendayung, ayo 4 orang, cari 4 orang. Iya, bingung. Sana cari. Ya, siapa yang belum dapat? Nah, gitu ya. Nanti kalau yang nggak dapat nanti ada kasih hukuman kayak ya gitu. Oke, lingkaran. Sekarang beneran ya, tadi latihan. Ya. Oke. Mepet dong. Kemarin aku mendayung, ayo 4 orang. Siapa yang nggak dapat? Felis, mana?
nih. Iya, mendayung ke danau. Habis itu terus aku lihat lampu merah. Tiga, ayo, bertiga. Siapa yang nggak dapat? Siapa yang nggak dapat teman? Siapa yang nggak dapat teman? Siapa yang nggak dapat teman? Lampu merah berapa? 3. Iya. Loh, ini masih 2 toh. Itu berapa tuh? Ya, gimana gayanya lampu merah? Gini dong ya. Ya, kelap-kelip lampunya. Oke. Habis itu di lampu merah aku lihat orang naik ojek. 2, ayo berdua. Cari pasangan berdua-dua. Siapa yang nggak dapat pasangan? Jian. Terus habis itu, habis naik ojek, temenku sih juga habis itu nyamperin aku naik ojek lagi. Iya, naik ojek lagi. Terus ada lagi temennya itu mereka mendayung. Ya mendayung, ya balik sini lagi. Ya. Siapa yang nggak dapet? Kurang, oh udah semua, oke. Ya, gaya mendayungnya gimana teman-teman? Kalau diem aja nanti paraunya nggak gerak, ya nanti tenggelam, nanti katut ombak. Ya. Ya. Terus habis itu ketemu lampu merah. Ayo, lampu merah berapa? Lampu merah. Ini curang, ini enggak. Ini harusnya. Wah, Mas sini. Ada lagi enggak yang enggak dapat? Kamu temenin aku, ya kan? Terus habis itu kita bikin lingkaran dulu lagi, Ya, lingkaran. Kemarin tuh aku lihat topper di lampu merah sih. Iya. Siapa? Loh, ini satu. Di lampu merah itu aku lihat ada gambar orang mendayung. Ayo, berapa? Udah semua? Oh iya. Bertiga sini maju. Bertiga sini maju. Nemenin Mas Esik sini ya. Lingkaran lagi, bentuk lingkaran lagi. Teman-teman yang di sini nanti pulangnya naik ojek siapa? Siapa yang belum dapat ojeknya? Ya, sini kamu nomor sini. Ya. Udah capek teman-teman? Oh belum, oke. Ya kamu gak ikutan, gak ngapa-ngapain kamu. Habis itu naik ojek lagi tapi ganti orang. Ayo, naik ojek. Ya. Siapa yang gak Elvira sama Im, ganti. Iya, sekarang kenalan sama teman-teman. Mungkin ini kan ada teman baru nih. Yang
Ada teman baru nih, bisa kenalan dulu. Sudah pada kenal? Iya, oke. Oke, sekarang kita bikin lingkaran lagi. Yang di depan sini peragain apa ya? Enaknya peragain apa ya teman-teman? Baris dulu deh, baris dulu. Baris dulu. Moses, baris dulu Moses. Peragain apa ya? Peragain nyanyi balonku tapi huruf vokalnya pakai O semua. Gitu bisa? Ya. Udah gak usah pakai mic, tapi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, terus molotos bolon hojo dor otokos. Iya, kasih tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Semuanya siap buat puji Tuhan, ya. Yuk kita yang maju ke depan, yang tugas kita bisa persiapkan diri. Yuk kita sama-sama mau muji Tuhan, semuanya boleh maju ke depan. Tapi jangan nutupin layar ya. Yuk maju ke depan yuk. Tapi jangan nutupin layar. Geser sana dikit. Cek, oke. Sudah siap memuji Tuhan? Kita sorakan haleluya. Mari kita tepuk tangan, kita siapkan hati kita mulai dari sekarang untuk memuliakan nama Tuhan. Cek. Sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan, Dia bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku
Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan. Dia bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan. Dia bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu. Tepuk tangan sama-sama. One, two, three, go! Ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran. Tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu. Haleluya. Kita akan serukan namanya, dialah Yesus mulia. Teman-teman, yang mari kita bisa sama-sama puji Tuhan. Ya, kita mau serius untuk puji Tuhan kali ini ya. Katakan, Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari kita semua nyatakan keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya.
Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Teman-teman, aku mau bacakan ayat dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Di sini dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia terjatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Gimana kita bisa hidup kita berkenan sama Tuhan? Salah satunya dengan kita melekat dengan hatinya. Salah satunya dengan kita melekat sama Tuhan. Dan Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan akan bersama dengan orang itu. Tuhan akan menetapkan segala langkah orang itu. Karena dia berkenan. Amin. Yuk sama-sama kita mau naikkan lagu ini. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku, sejalan dengan tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, kami mau melekat padamu Tuhan. Melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku, sejalan dengan tepatkan semua yang kau buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kebaikan Tuhan. Wah, karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkanmu setiap waktu, memuaskan hatimu, tujuan hidupku. Menyanyikan sama-sama. Lekatkan hatiku, Melekatilah hatimu Tuhan. Kau menetapkan langkah kami. Tetapkan langkahku, sejalan
tahu Tuhan, Kau menetapkan langkah-langkah kami. Sejalan dengan firman-Mu, dapatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari katakan sekali lagi. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, Yesus. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, Yesus. Haleluya. Lekatkan hatiku dengan hati-Mu. Ini rinduku. Kami rindu melekat dengan-Mu, kami rindu melekat di hati-Mu, Mari datang pada Tuhan. Naikkan setiap pujian-Mu, penyembahan-Mu. Naikkan setiap doa-doamu pada Tuhan. Bersama
Kami rindu Tuhan untuk melekat dengan-Mu. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dekat, lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Lekatkan hati kami dengan hati-Mu. Kami mau Tuhan, setiap saat, setiap waktu, kami bergaul dengan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sertai langkah kami Tuhan. Sertai hidup kami. Kami gak mau hidup di luar Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah gunung batu kami. Kami mau bersandar sama Tuhan. Kami mau melekat sama Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau sediakan waktu kami untuk dengar firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam keseharian kami, di dalam pergaulan kami, dalam hidup kami. Kami lakukan firman Tuhan, kami melekat dengan Engkau. Dan Tuhan yang menetapkan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, shalom semuanya. Akhirnya bisa ketemu lagi di Super Youth di bulan yang baru ini, di minggu yang baru, bulan yang baru. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Baik-baik semuanya keadaannya? Are you okay? Sekolahnya oke semua? Oke, amin. Nah, bulan ini kita akan membahas bagaimana kita untuk sebagai anak muda, ya, sebagai anak TYC, untuk bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan diri dalam apa sih? Dalam emosi, ya, dalam mengambil keputusan, dalam semua yang kita akan lakukan untuk kita bisa mengendalikan diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita doa lagi yuk, benar ya. Bapak, setelah kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bukan cuma kami dikhotbahkan, tetapi kami juga mau belajar, kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami dan memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami Bapak. Sertai kami semua Tuhan, sertai dalam Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Oke, yuk PPT-nya mana judulnya nih? Nah, nih, judulnya tentang bertahan. Bertahan dari apa sih sebenarnya? Bertahan daripada godaan yang ada. Ya, banyak kalau kita di Alkitab, banyak kita belajar tokoh-tokoh yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan mereka tergoda dengan hal yang ditawarkan dunia ini. Banyak sih. Yuk kita belajar dari Kejadian 25 ayat 29 sampai Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 32. Yuk kita buka Alkitab kita. Nah, udah keluar tuh. Ada yang membacain enggak? Ada yang membacain enggak? Ada enggak nih? 7 aja kayaknya ya. 7 ya. Topper, oh ya. Aku baik kan, tak kasih slide-nya. Kejadian 25 ayat 29 sampai 32.
pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadamu hak kesulunganmu, sahut Esau. Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu Yakub memberikan roti dan memasakkan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Makasih Topper, gak apa-apa kamu ditubalkan kan baca firman, pahalanya banyak kok. Oke, di hari ini kita akan belajar ya dari beberapa tokoh. Yang pertama kita belajar dari Esau dan Yakub ya. Bagaimana ketika dia si Esau ini adalah tipikal orang yang extrovert ya. Akhirnya dia seorang pemburu, dia yang memburu mencari makanan di luar. Dan si Yakub adalah orang yang introvert ya, isinya di rumah aja, masak, bantuin orang tuanya. Dan tadi kita baca sometimes si Esau ini lagi keluar dan dia capek. Aku capek habis berburu nih. Aku lapar dan si Yakub ini mengerti bahwa ketika Esau ingin diberikan berkat hak kesulungan itu. Dan si Yakub berusaha untuk melicikan ya, licik seperti ular ya. Dan dia berusaha mengambil itu dengan, aku berpikir aku habisnya aku buat sup kacang merah, habis ini kan kakak aku datang, aku kasih. Teman-teman sadar gak? Beberapa daripada kita terkadang kita lelah. Ya. Kita lelah dan kita mencari jalan tol untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau tadi dilihat ketika si Esau lihat, wah enak nih supnya. Ya, supnya rasanya, wah ini kelihatannya enak, aku pengen banget. Udahlah nggak usah aku nggak usah dapat hal itu, yang penting aku makan cepet. Aku lapar. Seberapa daripada kita ya yang hari-hari ini lelah gitu. Tuhan, aku tuh lelah Tuhan. Menghadapi sekolahku, menghadapi pekerjaanku, menghadapi orang tuaku. Berapa daripada kita yang terkadang marah kepada Tuhan. Ketika aku lelah, aku pengen, aduh Tuhan aku udah pulang wae, udah balik surga wae. Ngapa aku ning donya diciptake, kasane ngene-ngene wae. Ya kan? Berapa daripada kita seperti itu. Ya termasuk saya juga pernah seperti itu. Tapi apakah kita mau seperti itu terus? Kan tidak. Tuhan kepingin ketika kita ketika kita menjalani hidup ini, kita harus punya yang namanya apa? Damai. Kemarin bulan kemarin Pastor Terry membahas tentang damai. Ya. Teman-teman tahu enggak? Teman-teman kan tahu ya, beberapa lalu yang ada orang tua saya tuh kan masuk rumah sakit gitu kan. Kalau dilihat teman-teman saya hihi gitu ya ngeliatin ya yang nengok gitu. Tapi saya di rumah marah-marah sama Tuhan sejujurnya. Kenapa sih orang tua saya harus sakit seperti itu? Kenapa? Kenapa enggak orang tua saya adalah orang yang suka banget melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan harus menghadirkan penyakit yang seperti itu? Tapi ketika saya mendengarkan firman daripada Pastor Terry sendiri bilang, kalau kita harus bisa menerapkan damai sejahtera yang Tuhan kasih dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita tidak menerapkan damai, apa bedanya kita dengan orang di dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya teman-teman, belajar daripada Esau ini untuk kita dia tidak bisa menahan dirinya, ya, karena hanya hal yang instan, yang cepet nih saya nih, udah nggak usah Tuhan-Tuhanan, aku capek, aku nunggu pacar, nggak dapat beda agama boleh lah ya gitu kan. Beda agama boleh lah ya, sacet ya, gak apa-apa, yang penting aku punya pacar gak kesepian, kemana-mana gak sendirian. Ya kan, jangan kayak gitu teman-teman.
Loh kan aku bebas, aku yang punya diriku sendiri. Oh no, tidak. Tuhan sudah menebus kita di kayu salib. Oleh karena itu, hidup kita bukan punya kita lagi, tetapi kita miliknya Tuhan. Sepenuhnya miliknya Tuhan. Kalau teman-teman melihat ya di Alkitab banyak sekali. Ya, selain ada Esau dan Yakub, ada siapa lagi? Coba dong, aku pengen tahu teman-teman ceritanya yang tidak bisa mengendalikan dirinya siapa sih? Tak kasih clue deh. Ini nggak ada di PPT-ku, nggak ada. Clue-nya adalah dia tuh orang yang Tuhan kasihi, ya. Yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sangat sayangi, tapi sometimes dia malah mengambil jalan yang salah. Dia raja Israel. Siapa coba? Aku pengen tahu deh. Daud. Bener gak? Bener gak? Iya bener. Daud. Ya ketika Tuhan sudah sangat berkenan dalam kehidupannya. Ya. Tuhan sudah sangat, ini hambaku yang setia. Tak kasih kepercayaan kamu jadi raja. Malah lihat kayak gitu. Mendukakan hati Tuhan ya. Dari yang awalnya cuma melihat dan akhirnya apa? Menghabisi suami daripada orang yang dilihat itu. Ya, dia menghabisi Uria dengan yang begitu cara liciknya dia. Beberapa daripada kita, saya berharap untuk semua kita bisa menahan diri kita. Untuk kita punya penguasaan diri yang baik, ya, dalam segala sesuatu yang kita ambil. Kalau semisal kamu sekolah, terus pada mesti pikir, yaudah aku berangkat pagi, terus bilang, udah buat tugasnya belum? Kalau udah aku lihat dong. Siapa tuh? Biasaan, saya tahu, tiap pagi datang pagi, gunanya buat apa? Ngeliat temen. Itu enggak baik. Ya teman-teman, jangan sampai kalian teman-teman tergiur dengan apa yang dunia ini tawarkan. Emang terkadang dunia ini menawarkan begitu nikmatnya. Ya. Ngapain sih ke gereja? Mendingan main, nonton sama pasanganku. Ya. Ke gereja enggak penting, paling dengerin firman gitu-gitu aja. Ya kan teman-teman? Jangan sampai ketika kita ikut sama Tuhan, kita masih tergoda dengan yang dunia ini tawarkan. Contoh kecilnya ketika kita masih mengikuti apa yang dunia ini tawarkan tuh, apa sih? Contohnya ini, teman-teman ada masalah sama temanmu nih, ya, sama bestimu, dan kamu tidak bisa mengampuni dia. Itu bukan yang namanya ikut Tuhan, itu bukan seperti itu. Anak Tuhan itu bukan seperti itu. Kamu harus bisa mengendalikan dirimu, tunduk atas otoritas yang Tuhan ada. Kamu manut Tuhan, aturannya Tuhan, kamu jadi anaknya Tuhan, kamu harus bisa manut. Kalau ketika kita punya orang tua, pasti orang tua kita punya aturan dong. Gak mungkin orang tua kita gak punya aturan, gak mungkin lah. Ya, orang tua kita pasti punya aturan untuk mendidik kita lebih baik. Sama kok, Tuhan kita juga Tuhan yang seperti itu. Tuhan kepengen Tuhan tuh ngasih. Sebenarnya Tuhan tuh ngasih kebebasan buat kita, tapi aturan-aturan itu sebagai pagar buat kita. Untuk kita tidak melenceng daripada kehidupan kita ini. Ya, oke. Yuk kita buka Alkitab lagi, kita lagi, kita belajar daripada tokoh yang membawa bangsa Israel ini keluar daripada Mesir. Kita belajar daripada Musa dan Harun. Yuk kita buka di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Nah, jadi buka semua.
Udah dibuka. Tadi kan yang baca dari sini ya, yang sini ya, ginian ya. Kan udah muncul nih, siapa ya? Siapa ya? Oh boleh. Opi, dibaca. Ayat 8 aja. Itu? Ayat 8. Bilangan 20 ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun. Kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Oke, teman-teman tahu ya, Tuhan nyuruhnya apa kepada Musa? Tapi yang dilakukan apa? Disuruhnya tongkatnya buat mengadakan kepada tebing itu kan. Tapi yang ada apa? Pukulin. Dan sebenarnya kesalahan daripada Musa sebenarnya bukan itu, teman-teman. Teman-teman sadar gak? Musa di situ bilang apa? Aku bacain ulang ya. Ketika Musa Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkata ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami, ya, bukan Tuhan, apakah kami, kata kami kan berarti diri sendiri kan, apakah kami, Harun dan Musa, apakah kami yang harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ketika Musa ini udah penat ya Mbak, bangsa Israel yang begitu mengeluhnya, ya kalau dilihat mungkin ya, kakak saya belum pernah ke sana jadi saya belum pernah tahu. Mungkin dia udah capek, aku udah kesel dengerin sambatan daripada orang bangsa Israel ini. Dari makannya yang marah-marah gara-gara makan, mending di Mesir ya. Tuhan kasih mana. Itu loh kesalahan. Terkadang kita sebagai manusia tidak bisa menahan diri kita. Ketika kita banyak tekanan, aku tertekan sama dari orang tua aku, tertekan daripada teman-temanku. Kita tidak bisa menahan diri kita dan kita tidak bisa mengampuni mereka. Jangan sampai ketika kehidupan kita ya tergoda dengan yang namanya emosi. Sebenarnya kalau teman-teman datang di Super Sunday, Pastor Ter pernah bahas ya, apakah boleh marah benar ya Pastor ya? Marah tuh boleh, tapi sebabnya harus jelas. Jangan sampai ketika kamu marah, ya, yang ada kamu malah membuat dosa. Teman-teman tahu, dari Musa ngomong ini, murkanya Tuhan itu luar biasa. Murkanya Tuhan yang terjadi apa sih? Musa semenjak itu, detik itu dia ngomong seperti itu, dia tidak ikut masuk ke dalam tanah Kanaan. Jangan sampai ketika kita tergoda dengan yang dunia tawarkan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, ini udah siap nih. Nih anak aku udah siapin kamu, yang kamu pengen. Tapi kamu malah nggak ikut maunya Tuhan. Udahlah Tuhan, dah, aku nggak butuh gituan, nggak butuh. Aku nggak butuh gituan. Udah aku mau ikut teman-temanku aja minum ya, minum apa ya? Alkohol, ngerokok, udahlah ngapain aku harus jaga diri, ya baitalah kan ini punya kita, udah. Kompromi. Jangan sampai kita sama seperti yang Musa lakukan ini. Dia mendukakan hatinya Tuhan dan membuat murka daripada Tuhan. Oleh karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena mengendalikan diri ini berasal dari mana? Dari hati kita teman-teman. Kalau hati kita udah gak beres, bukan firman yang menjadi masuk ke dalam kita, tapi yang ada yang daripada dunia ini. Sudah selesai teman-teman.
tipsnya ketika kita harus bisa menahan diri. Ya, yang pertama berdoa. Ketika teman-teman sedang merasakan yang namanya tekanan yang begitu kuat, ya, teman-teman harus, jangan teman-teman mengandalkan dirimu lah, nggak bisa. Kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri, yang ada kamu apa tuh? Bunuh diri. Tertekan kamu nanti. Dunia ini tawarkan, oke, dunia ini menawarkan yang bagus-bagus, yang nikmat, tapi mereka nggak bilang konsekuensinya apa. Yaitu, iblis seperti itu menawarkannya. Menipu dia. Ya teman-teman, kalau kita ada tekanan, kita harus datang sama Tuhan. Bukan cuman datang ke bestie kita, terus kamu sama temanmu dipanas-panasin. Mendingan kayak, kamu gini aja gak sih? Gitu. Daripada doa ngapain gitu kan. Doa kamu gak bilang be siapa-siapa, mendingan sama aku. Ada temennya. Seberapa daripada kita tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman gak bisa melekat sama Tuhan, hati-hati ya teman-teman. Kamu bakal tambah jauh. Kamu bakal tambah jauh larimu dan kamu kehilangan semua yang terbaik daripada Tuhan. Ya, yang kedua, kembali kepada Alkitab teman-teman. Jika kita sudah, mungkin kita waktu berdoa tidak merasakan apa-apa. Ya, tapi teman-teman kembali lagi, teman-teman baca Alkitab teman-teman semua. Apa sih sebenarnya patokannya buat kita tuh apa? Mungkin iya waktu kita doa kita nggak menemukan hal yang membuat kita, kok nggak menemukan apa-apa. Tapi teman-teman coba kembali lagi baca kepada firman untuk sebagai patokan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya yang pertama, selalu andalkan Tuhan dalam mengambil keputusanmu, andalkan Tuhan dalam kamu mengalami tekanan. Dan kembalilah kepada Alkitab sebagai patokan dalam kehidupan, bukan apa yang berhala di hadapan Tuhan. Bukan pacarmu untuk jadi patokan hidupmu. Bukan dirimu sendiri yang menjadi patokan buat hidupmu. Yuk teman-teman kita datang sama Tuhan, kita sembahyang. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Ya teman-teman kita bangkit berdiri. Kita hampiri tata Tuhan teman-teman. yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan Tuhan, hatiku, biarlah ini menjadi seruan hati kami Tuhan, untuk kami bisa melekat Tuhan, untuk menguasai diri kami Tuhan. Kami gak mau ikut Tuhan daripada apa yang dunia ini tawarkan Tuhan. Bahwa kami selalu melekat Tuhan kepada yang Tuhan mau. Tetapkan langkah kami. dengan firman-Mu. Lekatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau.
teman-teman, ini waktunya teman-teman buat datang sama Tuhan, buat minta ampun sama Tuhan, buat bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih kalau Tuhan membawa aku sejauh ini. Itu semua karena Tuhan, bukan karena dirimu sendiri. Ampuni kami Tuhan yang terkadang kami menyalahkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami yang belum berkenan kepadamu Tuhan. Yang kuat seperti